semuanya. Jadi sebelum kita memasuki observasi kita mengenai masalah-masalah sosial, di sini aku akan menjelaskan mengenai teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik merupakan teori yang menyatakan bahwa adanya interaksi antara orang yang bermasalah dengan orang yang memiliki masalah sosial, yang mana keduanya ini dapat berpengaruh satu sama lain, baik terhadap orang yang memiliki masalah sosial maupun orang yang tidak memiliki masalah sosial. Menurut teori ini, ada dua pandangan mengenai masalah sosial. Yang pertama, teori pelabelan. Kondisi sosial ini dianggap bermasalah karena kondisi tersebut sudah dicap bermasalah. Yang kedua, konstruksionisme sosial. Individu menginterpretasikan dunia sosial sekitarnya sesuai lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang menganggap hal-hal menyimpang sebagai suatu hal yang sangat biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Nama kamu siapa? Nama aku Anin. Halo, perkenalkan nama saya Raka Devanino dari kelas 11A. Habibi. Hai teman-teman, nama saya Lito dari kelas 11 Gama. Ya, di sini kita mau deep talk ya. Oke. Di sini aku mau wawancarain kamu tentang kenakalan remaja, boleh nggak? Boleh. Oke. Menurut kamu apa sih kenakalan remaja itu? Menurut aku kayak kalau misalkan ada anak seusia kita kayak SMP atau SMA gitu, itu tuh kayak mereka kayak itu ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Berarti perbuatan yang nggak baik ya? Iya, yang nggak baik. Oke. Kenakalan remaja itu sebuah tindakan negatif yang melanggar hukum atau yang melanggar hukum yang disebabkan oleh remaja-remaja di Indonesia. Di sekitar. Menurut saya sendiri, kenakalan remaja itu suatu sifat dari remaja yang terjadi mungkin bisa dikarenakan sifat-sifat faktor-faktor mungkin karena usilan, kejahilan, cara mengekspresikan diri seseorang ataupun lingkungannya itu sendiri. Kenakalan di masa remaja karena ingin mencari jati diri. Terus yang kedua, apakah kamu pernah melihat kenakalan remaja secara langsung? Jawabannya pernah, mungkin seperti contoh mungkin yang kayak paling dasarnya seperti kenakalan di sekolah sampai mungkin kenakalan sampai ngerokok di sekolah dan lain-lain. Pernah, tapi bukan yang besar-besar banget. Misalnya si A berkelahi sama si B di sekolah, terus habis itu bullying gitu. Melihat langsung nggak pernah, dengar gosip sering. Oke. Berarti melihat langsungnya belum pernah ya? Nggak mau. Oke, nggak mau. Pernah. Apa tuh? Kayaknya sih contohnya itu kayak tawuran gitu. Di mana tuh? Oh, kamu yang tawuran ya? Enggak dong, enggak. Di TV. Oh, secara langsung ya? Iya, di itu secara langsung. Ada pernah Iya, di lihat mana? di dekat rumah. Tawuran. Iya. Terus kamu ikut campur gak? Enggak, cuman kan aku lagi ngelihat doang. Lagi mau pulang malam-malam, terus ada ngelihat anak remaja ngumpul rame-rame gitu. Terus aku langsung pulang deh. Oke, pertanyaan ketiga, menurut kamu penyebab dari kenakalan remaja itu apa? Nah yang tadi bisa faktor lingkungan, bisa faktor lingkungan mungkin temannya salah, bisa faktor mungkin dari mengekspresikan dirinya orang tersebut, dan faktor-faktor lainnya. Penyebabnya itu kayak misalnya mereka kayak ada masalah di rumah gitu, kayak apa gitu, mereka kayak kurang kerjaan gitu. Jadi Oh, itu gabut di rumah gitu. Iya, kayak Kurang perhatian orang tua. Iya, kurang perhatian orang tua. Jadi kayak mereka melakukan kenakalan gitu di luar biar untuk mendapatkan perhatian. Ya, untuk mendapatkan perhatian orang tua. Penyebab kenakalan remaja itu mungkin kalau yang dari yang tawuran tadi mungkin karena dari media sosial gitu, dari antar remaja satu dengan remaja yang lainnya. Contoh kayak jadi mereka pertama ngajak-ngajak, terus di media sosial lama-lama jadi tawuran beneran deh.
Biasanya karena ingin cari jati diri, karena ingin have fun. Biasanya kalau misalkan udah rame-rame, moodnya naik, jadi kayak apa aja diterabas gitu. Ya mungkin secara garis besar biasanya sih karena pengen have fun aja. Oke. Selanjutnya, menurut kamu contoh kenakalan remaja ada apa aja sih? Contoh kenakalan remaja itu kayak yang aku udah sebutin tadi, itu tawuran, bullying, vandalisme, sama mencuri dan lain-lain. Oke. Menurut aku ada kayak tadi tawuran, mungkin seks bebas ya, astagfirullah. Terus ada tadi tuh minum minuman keras, mencuri, mencontek dan yang lainnya. Kalau yang sudah nakal banget tuh misalkan kayak mengerokok gitu kan, yang masih aman-aman tuh mungkin tidak memakai seragam lengkap sekolah gitu. Nyolong mangga. Oke, yang lain Tawuran. Oke, tawuran. Gimana sih cara mengatasi kenakalan remaja? Nah, ini faktor bisa jadi dari pertama faktor lingkungannya, kita harus menjadi teman yang benar. Yang kedua juga tadi faktor gurunya, guru menjadi role model yang bakal contoh setiap murid pastinya. Kalau misalnya ada yang membuat kenakalan remaja itu tuh bakal kena sanksi kan. Jadi kayak kita harus memperketat aturan-aturannya. Terus habis itu Berarti kayak preventif. ya Enggak apa-apa. Mengatasi kenakalan remaja, kalau dari tawuran tadi mungkin kita bisa dari warga sekitar atau dari pihak-pihak hukum, kita bisa mengasih hukuman kepada mereka agar mereka jerak dan tidak mengulangi perilaku tersebut. Rohis, ruang BK. Oke, yang terakhir, kamu pernah ngelakuin hal yang dianggap orang sebagai kenakalan remaja nggak? Maksudnya tuh kayak kamu ngelakuin hal yang kamu pikir tuh normal, tapi ternyata ada orang tuh yang ngira, oh ini tuh kenakalan remaja. alhamdulillah enggak sih. Ini mencontek. Aku pernah menyontek. Oh, kamu anggap itu hal normal? Iya, normal. Sejak kapan menyontek hal normal? Mungkin sejak dari awal SMA kali ya. Astagfirullahaladzim. Gini-gini nggak? Gini-gini nggak? Enggak dong. Paling kalau cuman disuruh doang diajakin. Ini kan nanti ditonton guru. Enggak, maksudnya enggak jadi. Maksudnya kalau disuruh aku tolak tapi enggak aku itu. Oke. Enggak boleh. Sama mama. Masa? Iya. Oke, pastinya pernah ya, secara tidak langsung gitu, misalkan seperti tidak sengaja salah baju, tidak sesuai hari, mungkin telat ke sekolah beberapa menit, itu yang saya kira lumrah, ternyata itu bisa dibilang kenakalan remaja. Alhamdulillah saya lahir di keluarga yang strict parents, jadi saya tahu kenakalan remaja sebelum saya melakukannya. Oke, alhamdulillah berarti ya. Oke, makasih Lito. Nah, jadi kenakalan remaja adalah perbuatan remaja yang tidak sesuai dengan hukum, norma, dan peraturan yang ada, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, beberapa contoh dari kenakalan remaja yaitu seks bebas, bolos sekolah, meminum minuman yang memabukkan, berjudi, dan juga bertawuran. Pelabelan adalah individu yang mengenal dirinya sendiri melalui bagaimana mereka dilabeli oleh orang lain. Jadi misalnya Andini yang sebenarnya memiliki perilaku yang baik berinteraksi dengan Halimah yang sudah dikenal karena kenakalannya. Oleh karena itu Andini dilabeli sebagai orang yang nakal juga karena ia berinteraksi dengan Halimah. Kemudian karena Andini sudah mengetahui bahwa ia dilabeli sebagai anaknya nakal, maka ia akan berubah perilakunya menjadi seperti apa yang sudah dilabeli oleh orang lain. Nah, keterkaitan kenakalan remaja dengan pelabelan adalah teori ini menunjukkan bahwa remaja yang diberi label negatif hanya karena ia berinteraksi dengan orang yang nakal ataupun ia melakukan hal yang normal tetapi dianggap melakukan hal yang tidak sesuai norma, ia akan cenderung menginternalisasi label tersebut dan mulai bertindak sesuai dengan ekspektasi negatif dari lingkungan sekitarnya. Baik, yang kedua adalah konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial adalah suatu kondisi di mana perkembangan karakter seseorang dipengaruhi dengan orang yang berinteraksi dengannya. Dalam hal ini, konstruksi diartikan sebagai pembangunan karakter. Nah, keterkaitan dengan kenakalan remaja adalah seseorang bisa melakukan kenakalan remaja karena berinteraksi dengan orang yang melakukan kenakalan remaja tersebut, sehingga ia terpengaruhi dan mulai terbangun rasa ingin melakukan hal-hal yang negatif. Baik, ini aku akan jelaskan penyebab apa aja sih faktor
terjadinya kenakalan remaja menurut kelompok kami. Nah, kelompok kami mengkategorikan faktornya menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di sini aku akan menjelaskan faktor internalnya dulu ya. Jadi, yang pertama adanya gangguan kesehatan mental. Nah, beberapa remaja mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan perilaku, dan juga gangguan bipolar. Nah, selanjutnya adanya rasa rendah percaya diri. Nah, remaja itu sering sekali memiliki percaya diri yang cenderung rendah, dan mereka cenderung mencari perasaan, pencapaian, atau pengakuan melalui perilaku kenakalan remaja untuk mengimplementasikan ketidakpercayaan diri mereka. Nah, selanjutnya eksperimen atas rasa ingin tahu mereka. Jadi, remaja pada saat ini itu sering sekali memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan juga ingin mencoba hal-hal baru sebagai proses eksplorasi identitas mereka. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan faktor eksternalnya ya. Nah, yang pertama adanya pengaruh teman sebaya ataupun teman dekat. Nah, ini tuh faktor terkuat dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, remaja sering sekali terpengaruh oleh teman-teman mereka, dan jika teman-teman mereka terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, mereka cenderung ada rasa ikut serta dalam kenakalan remaja tersebut. Dan selanjutnya adanya keluarga dan juga lingkungan keluarga yang buruk. Dan dalam hal ini adanya ketidakstabilan dalam keluarganya, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga sering terjadi konflik keluarga ataupun kurangnya dukungan emosional sehingga dapat memicu kenakalan remaja terjadi. Nah, selanjutnya adanya kondisi ekonomi yang buruk dan juga tidak stabil. Nah, lingkungan yang berisiko ini biasanya itu yang ekonominya itu buruk ataupun tidak stabil itu dikelilingi oleh daerah-daerah yang didominasikan adanya kekerasan dan juga dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja tersebut. Nah, remaja mungkin terlibat dalam perilaku kriminal ataupun penggunaan narkoba untuk mengatasi stres dan juga ketidakamanan lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya adanya media dan teknologi. Nah, paparan remaja terhadap media termasuk TV, film, dan musik yang menormalkan kekerasan, obat-obatan, dan memengaruhi perilaku remaja. Jadi sering sekali kita temukan di media sosial itu tindakan kekerasan yang sudah dinormalisasikan, sehingga itu dapat menjadi faktor penyebab dari remaja melakukan kenakalan remaja. Terima kasih. Nah, solusi dari kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan juga represif. Nah, preventif ini adalah tindakan pencegahan, dan preventif ini dilakukan agar mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan di masa selanjutnya. Contohnya yaitu melakukan sosialisasi tentang kenakalan remaja, pembinaan, melakukan hal-hal positif, mencari teman yang baik, dan tidak gampang penasaran dengan hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya ada represif, yaitu dilakukan saat kenakalan remaja sudah terjadi. Nah, tujuannya adalah mengembalikan keserasian yang terganggu akibat kenakalan remaja. Contohnya yaitu memberi hukuman tegas kepada yang melakukannya, sehingga mereka jera dan tidak akan berani untuk melakukan hal yang sama. Seperti dijauhi masyarakat sehingga ia bisa merenungkan kesalahannya, di penjara dan juga yang lain-lainnya. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang berada di lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan yang mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi yang tidak seimbang antar individu atau antar kelompok masyarakat. Kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi ini merupakan masalah besar bagi Indonesia. Nah, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang hasil studi literatur kami mengenai beberapa jurnal yang membahas tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, jadi artikel yang pertama itu berjudul mengenai kemiskinan dan juga kesenjangan sosial yang tertulis dalam jurnal Sosioinforma. Nah, artikel ini menjelaskan mengenai kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Nah, artikel ini menyebutkan bahwa masih terlihat jelas adanya kesenjangan antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Meskipun dalam beberapa indikator memang ada perbaikan dalam kehidupan masyarakat desa. Namun pada dasarnya memang kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat kota ini sampai sekarang masih belum bisa dihilangkan. Aspek-aspek tersebut yang sering dilihat itu ada persentase melek huruf pada usia anak dan juga balita, kelayakan rumah, kemudian kondisi kesehatan anak dan juga balita, serta indeks mutu hidup masyarakatnya. Nah, dalam aspek-aspek ini bila dilihat dalam data, memang tingkat
kesejahteraan pada masyarakat kota itu lebih tinggi daripada tingkat kesejahteraan pada masyarakat desa. Nah, hal ini sudah cukup membuktikan bahwasannya memang kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota masih terlihat sangat mencolok. Nah, kemudian artikel yang kedua ini berjudul Penerapan Sistem Perekonomian Syariah dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia. Nah, artikel ini tertulis pada jurnal Mahasiswa Kreatif, yang mana artikel ini menyebutkan bahwasannya kesenjangan sosial ini seringkali terjadi antara pihak masyarakat yang berpendapatan rendah dengan pihak masyarakat yang berpendapatan tinggi. Nah, kemudian artikel ini juga menyebutkan bahwa kesenjangan ini memang sejatinya tidak dapat dihilangkan maupun dimusnahkan, hanya dapat dikurangi seminimal mungkin hingga masyarakat mulai menerima hal tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya memang semua orang tidak dapat memiliki pendapatan yang sama, mengingat semua orang ini memiliki peluang kerja yang berbeda-beda tentunya, serta manfaat yang diberikan tentu berbeda-beda. Nah, kemudian artikel yang ketiga ini berjudul Implementasi Sistem Ekonomi untuk Mengatasi Kesenjangan Sosial Perekonomian di Indonesia, yang mana artikel ini tertulis pada Jurnal Ilmiah Pusdansi. Nah, artikel ini menyebutkan bahwa kesenjangan sosial adalah suatu kondisi ketidakseimbangan dalam suatu kehidupan masyarakat umumnya, yang mana bisa terjadi secara individu maupun kelompok, di mana di dalamnya itu juga terjadi ketidakmerataan pendistribusian hal-hal atau aspek yang dianggap penting, seperti misalkan pangan maupun sandang maupun papan bagi masyarakat maupun pihak-pihak tertentu. Nah, tentunya faktor terbesar dalam masalah kesenjangan ini adalah ketidakmerataan pendistribusian hal tersebut, yang mana menyebabkan adanya pihak-pihak masyarakat yang diuntungkan serta pihak-pihak masyarakat yang dirugikan. Itulah sebabnya terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis masalah kesenjangan sosial dan ekonomi menggunakan teori interaksionalisme simbolik yang sudah dijelaskan di awal video. Nah, sebelumnya masalah kesenjangan sosial ekonomi pada dasarnya memang memiliki pihak-pihak yang lebih rendah maupun pihak-pihak yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks kesenjangan memang seringkali menggunakan pendapatan seseorang sebagai suatu perbandingan. Nah, dalam hal ini jika dianalisis dengan teori interaksionalisme simbolik dapat menimbulkan stigma-stigma antara pihak-pihak tersebut. Nah, sebagai contoh, jika pihak yang lebih tinggi ini merasa bahwa pihak yang memiliki pendapatan lebih rendah ini memiliki derajat yang lebih rendah pula serta tidak mampu dalam berkehidupan. Serta contoh lainnya, jika pihak-pihak dengan pendapatan lebih rendah ini justru merasa bahwa pihak-pihak dengan berpendapatan yang lebih tinggi itu memiliki sifat-sifat yang arogan dan sombong. Nah, namun stigma ini memang tidak selalu benar, selalu bergantung pada dinamika yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Penyebab kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi antara lain yang pertama ada pengangguran. Banyak orang tidak memiliki pekerjaan karena kesempatan kerja yang terbatas. Yang kedua, ada upah rendah, banyak pekerja yang menerima upah yang sangat rendah. Yang ketiga, ada kurangnya pendidikan, akses pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, ada tunawisma, banyak individu atau keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal disebabkan pengangguran dan memiliki harga sewa yang sangat tinggi. Yang kelima, ada kelas sosial. Masyarakat terbelah menjadi kelas-kelas yang menghambat mobilitas sosial dan memperkuat kesenjangan. Solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi antara lain memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat menghasilkan pendapatan. Yang kedua, menetapkan upah minimum yang lebih tinggi untuk pekerja mendapatkan kompensasi yang adil. Yang ketiga, membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Yang keempat, membangun lebih banyak rumah yang terjangkau bagi masyarakat
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke berapa? Nggak tahu. Oke, perkenalkan diri dulu. 11G. Selamat pagi teman-teman.